friends, welcome back to Football Morning Show. This morning with me Angie Ang. Angie Ang is back. Kenapa? Menggantikan Kak Hanif dulu yang lagi mengumpulkan semangatnya, fisiknya agar tidak berhenti untuk menghibur dan memberikan informasi sama my friends. Nah sekarang Angie juga kangen lagi nih ketemu sama kalian. Setelah kita break beberapa hari nggak ketemu, kayaknya aku merindukan kalian. Jadi izinkanlah Angie untuk menyapa-nyapa. Halo my friends. Ini juga yang udah gabung. Ini komunitasnya banyak banget. Salam pembudidaya bonsai. Well, boleh kirim-kirim ke rumah. Bonsai bagus loh. Terus bangun dapur MBG dan buka lahan sawit. Wih, banyak dapur nih. Boleh kali nobar di dapur-dapurnya. Apalagi sekarang Piala Dunia ya kan, tanggal 1 Juli 2026. Kita udah masuk bulan Juli. Udah berlangsung 32 besar kemarin. Makin seru. Kalian gimana begadangnya dari pagi sampai pagi? Jangan-jangan kalian juga nobar ya di kantornya, di tempat kerjanya. Boleh kali ajak-ajak Football Morning Show ya kan. Nah my friends, coba tulis dulu di kolom komentar. Selain yang Angie sebut tadi, kalau kalian nonton di pagi ini, kalian dari mana aja? Boleh Angie nanti baca-baca ya, tulisnya di kolom replay, don't forget. Sekarang udah masuk melewati 32 besar. Kalian mungkin juga sudah merasakan atau kalian lihat yang lagi rame soal kekecewaan di 32 besar yang gugur. Siapa dia? Kita mulai dengan Jerman. Oh my gosh, Jerman ini kemarin sempat membuat kacau balau timeline algoritma media sosialku karena seperti tidak kayak nggak kaget tapi nggak mau. Paham nggak sih my friends? Nggak mau, jangan. Harusnya bisa lebih baik dari 32 besar kayak gitu. Sekarang kekalahan Jermannya ini dianggap adalah kesalahan dari pelatihnya Nagelsmann. Kenapa? Banyak yang merasa bahwa ini adalah kesalahan taktik yang dipilih oleh pelatih Jerman ini. Nagelsmann merubah susunan tim menjadi formasi 4-4-2 dengan memasukkan Dennis Undav. Menurutnya ini bisa membuat lebih banyak peluang namun tetap bisa terproteksi saat kehilangan bola. To be fair, kalau kita ngelihat Jerman ini kan lebih stabil sebenarnya. Secara keseluruhan dia bisa dibilang menguasai lah ya, tapi ternyata tidak cukup baik dalam kualitas my friends. Apalagi kalau kita melihat kesalahan individu dalam pertahanan. Akhirnya apa? Mereka kecewa sama hasilnya. Kita pun yang nonton kecewa, apalagi fans-fans Jerman udah pasti kecewanya bukan main ini ya. Dan kalau kita flashback sampai berapa belas tahun yang lalu gitu. Jerman tidak pernah memenangkan laga di babak knockout. Sejak kapan? Sejak 12 tahun lalu. 2014. Oh my god, so long ago. Dan kekalahan kemarin itu menjadi sebuah corengan besar di mukanya timnas Jerman, kayak noda, kayak aku kotor, susah. Kenapa? Karena mereka mengecewakan, banyak yang dibuat sedih gitu sama mereka. Ya dibilang kayak menemukan konsistensi dan identitasnya mereka juga masih kayak belum terukur atau belum terarah gitu. Bahkan banyak juga loh yang bilang kayak bertanya-tanya, ini pelatihnya lagi eksperimen apa gimana nih, kok seperti ini. Menurut kita baik itu pundit profesional atau amatir itu ada taktik lain yang lebih bagus. Karena kalau kita lihat secara statistik nih ya, dari statistik berbandingnya 76% versus 24%. Di sini bisa dilihat, bayangin, kita ngelihat total shots aja 21-7, sepertiganya tuh ya kan. Shots on targetnya juga setengahnya, 6-3. Satu-satunya mereka yang kalah adalah di kesempatan big chances. Tapi lagi-lagi ya, kenapa ini bisa menjadi perdebatan? Karena sepanjang turnamen tim selection, Nagelsmann itu keputusannya menjadi perdebatan bagi pecinta sepak bola. Misalnya, yang pertama, kenapa sih Leroy Sané ini tetap dipilih terus, seperti terlihat seperti ada kontrak yang tidak bisa digeser lagi bahwa dia harus selalu main gitu kan. Padahal kalau dibilang memberikan dampak yang terlihat jelas, yang benar-benar nyata di permainan, nggak bisa dibilang gitu juga. Selanjutnya menjadi perdebatan adalah kenapa Nagelsmann ini tetap menurunkan double pivot Pavlovic dan juga Mecha saat tim terlihat sepertinya lebih banyak membutuhkan technical aspek dibandingkan dengan fisik dalam menavigasi kesulitan pertandingan. Tapi ternyata nggak cuma itu, my friends. Ada juga yang
mempertanyakan tentang keputusan Nagelsmann ini, kenapa sih Joshua Kimmich itu di posisi 6 tidak dimainkan katanya. Dan itu katanya menjadi the never ending story. Selalu menjadi perdebatan cerita yang itu terus kan. Apalagi kalau kita ngelihat kemarin setelah permainan, di tengah permainan itu keputusan VAR yang cukup keras menggagalkan gol kemenangan Jerman yang dicetak lewat sundulan Jonathan Tah. Nah, kita lihat ya di sini. Kiper Paraguay Orlando Gil diganggu oleh Waldemar Anton dan juga wasit VAR memutuskan untuk intervensi. Karena dalam kasus ini ada bukti jika blok yang dilakukan Anton ternyata memiliki dampak yang besar dalam kemampuan kiper untuk mengantisipasi bola. Namun ternyata setelah itu semua kita lewati kontroversi kembali mencuat ke permukaan ya kan. Namun ya kalau kita ngelihat VAR ini kan ada harusnya untuk mengoreksi insiden yang kontroversial, hal-hal krusial yang seperti ini. Ya kalau secara keseluruhan memang mungkin Jerman ini terlihat kayak kesulitan gitu ya menemukan konsistensinya. Tapi ya ada juga tuh katanya, Angie baca di media sosial, katanya gini, ini pelatih Jerman lagi eksperimen atau gimana gitu ya kan, nggak tahu deh. Kalau menurut my friends gimana? Apakah kalian setuju dengan kabar-kabar burung media sosial atau kalian termasuk yang mengomentari bahwa keputusan taktik yang dikeluarkan oleh pelatih Jerman ini memang seharusnya tidak demikian. Banyak perdebatan yang harusnya mendapatkan jawaban. Apalagi sekarang kita turnamennya ini udah serius dan terlihat mengecewakan sejauh ini. Nah, gara-gara hal itu mencuatlah ada berita baru, yaitu Manuel Neuer pensiun dari timnas Jerman pasca tersingkir dari Piala Dunia. Meskipun ini bukan mundurnya dia yang pertama ya, dulu kan juga pernah mundur, hiatus lah untuk sementara waktu. Dan sekarang Manuel Neuer yang membuat debut di timnas senior Jerman di tahun 2009, ia tuh secara keseluruhan sudah mencatatkan 128 penampilan untuk timnas Jerman. Dan pasca tersingkir kemarin dari Paraguay di 32 besar ya my friends ya. Dan broadcaster Jerman ARD, apa nih bilangnya ya? Tolong koreksi, mohon maaf lahir batin, bertanya, apakah ini akan menjadi laga terakhirnya bersama timnas? Dan dengan lugas, singkat, dan geger, gempar, dan juga gawat dia menjawab, ya, udah gitu aja. Kan dulu tadi Angie udah bilang ya, dia tuh udah pernah hiatus lah dari timnas Jerman. Di tahun 2000 berapa ya? Aku lupa, coba tolong tulis di kolom komentar. Setelah Jerman dieliminasi oleh Spanyol, tapi bukan di 32 kayak sekarang ya, melainkan majuan dikit, di atasan dikit nih, di perempat final Euro 2024. Sebelum akhirnya berhasil speak lagi, Nagelsmann ini meyakinkan kembali untuk bergabung ke timnas Jerman. Ya kita nggak tahu ya apakah ini hiatus kembali untuk yang kedua ataukah memang hiatus untuk seterusnya atau dia akan di belakang layar aja. Kita lihatlah apakah keputusannya sudah tidak bisa diganggu gugat. Nih ya, kita lihat pernyataan dari Julian Nagelsmann ke The Athletic. Dia bilang, saya tidak akan mundur. Jika DFB menginginkan saya untuk melanjutkan, maka saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya. Namun saya tahu bagaimana industri ini bekerja. Saya paham banyak orang yang menginginkan saya pergi. Namun saya akan terus melanjutkan jika DFB meminta. Oke deh kalau gitu, berarti ini mungkin masih 60-40 atau 50-50 karena ternyata ada syaratnya kalau Nagelsmann ini diinginkan kembali untuk bermain, untuk turun lapangan. Tapi dia sendiri sadar bahwa banyak yang kecewa dengan dia. Jadi ya harus ada kayak tampolan keras nih yang buat dia mau untuk dirayu kembali. Menurut kalian, apakah dia harusnya udah pensiun aja sekarang untuk seterusnya? Atau sekarang gak apa-apa pensiun, menenangkan diri ya kan, healing dulu hiatus sementara waktu, atau udah cukup, ini yang terakhir? Coba tulis di kolom komentar. Yang selanjutnya, ini temannya Jerman. Ada yang bilang di medsos kayak gini. Tadi Jerman, sekarang kita masuk ya ke Belanda, yang sama-sama tersingkir di 32 besar. Kalau di media sosial itu banyak jokes kayak gini. Wah, fansnya Jerman sama Belanda beneran janjian nih di bandara.
katanya gitu. Karena memang ini dar banget juga ya my friends ya. Ronald Koeman terapkan taktik pragmatis merubah skema jadi 3-4-3 kontra Maroko, tapi ternyata keberuntungan tidak berpihak kepada Belanda. Meskipun skemanya ini udah dirubah untuk memastikan timnya ini superior secara fisikal, ternyata ini tidak serta-merta membuat Belanda itu terhindar dari kekalahan tanpa brand of football yang selama ini melekat ke mereka. Kalian tahu apa kan? Total football. Yang disajikan justru ada yang bilang negatif football. Terus ada juga Angie pernah membaca itu survival football gitu ya. Macam-macam gitu namanya. Permainan counter attack dan transisi counter pressing mengandalkan kecepatan Somerville, pengorbanan yang dipilih Koeman demi hasil, namun sayang tidak sesuai hasil yang didapatkan. Mengecewakan. Wah, ini memang juga membuat nyeri ya hati kalau kita melihat, karena bayangin ya, kita berharap ada permainan, memang ini unexpected sih ya. Cuman dengan track recordnya, kenapa sih dia memilih untuk bertahan gitu? Kenapa nggak melakukan penyerangan taktik yang lain gitu? Itu yang disayangkan sama banyak fans bola kalau aku baca-baca atau aku dengar interviewnya. Namun terlepas dari itu, coba kita lihat ada hal yang mengharukan hati di mana kita tidak melihat ada seorang pemain sepak bola profesional, tapi sekarang kita lagi melihat seorang ayah di atas lapangan. Siapa dia? Dia adalah yang kemarin mencuri perhatian. Cody Gakpo dengan golnya ke gawang Maroko yang menciptakan sebuah momen yang bersejarah, yang sentimental, emosional di Piala Dunia 2026. Setelah mencetak gol menaklukkan Bono, penyerang Liverpool tersebut tersungkur ke tanah, ya kan, seperti sujud gitu posisinya, memegangi kepalanya kurang lebih ya 10 detikan. Terus habis itu dia langsung dikerubungi sama rekan-rekan timnya, termasuk para pemain pengganti, langsung lari lomba mereka untuk memeluk, memberikan dukungan. Kenapa? Karena tepat 2 hari sebelumnya ia kehilangan anaknya yang masih di dalam kandungan. Dan kalau kita lihat di sini, partner Gakpo Van der Beek ini mengonfirmasi di Instagram jika anak laki-laki yang masih ada di kandungan meninggal dunia. Namun Gakpo secara profesional memilih bertahan di kamp Belanda untuk persiapan kontra Maroko. Setelah mencetak gol yang emosional tadi, dia langsung menunjuk langit. Mungkin itu adalah gesture bahwa ia mempersembahkan, ya bisa dibilang gitulah ya kalau dari pandangan aku, untuk anaknya gitu yang sudah ke langit. Ronald Koeman kepada gol juga menyatakan bahwa enggak, kita lanjut lagi aja ke berita selanjutnya. Kita tinggalkan tadi Gakpo dengan berita yang sentimental, berita yang emosionalnya. Kita kembali lagi ke Belanda secara garis besar ya. Yang tadi Angie bilang bahwa Ronald Koeman menyatakan kepada gol bahwa Anda bisa berpikir kalian mau, tapi dengan taktik ini kami memberikan lebih sedikit peluang melawan tim yang lebih kuat dari Swedia dan Tunisia. Jika harus mengulangi laga ini, saya akan tetap memainkan taktik ini. Sebagai pelatih Belanda, saat gol penyeimbang tercipta, saya akan tetap dikritik karena memainkan 5 back. Kenapa dia ngomong kayak gini, my friends? Karena dia merasa banyak suara-suara yang nyampe ke dia itu menyalahkan atas pilihannya menurunkan 5 back. Dan ternyata hasilnya mengecewakan. Karena tidak seperti biasanya gitu. Ada pilihan lain yang menurut kita ini lebih bagus dan bisa membawa Belanda menjadi juara kemarin. Tidak kalah gitu. Dan kalau kita melihat di sini kayaknya ini nggak total football deh. Kenapa lu kayak gini gitu. Nah setelah itu, kalau tadi di Jerman pelatihnya dikonfirmasi dengan tegas, lugas dan geger bilang iya untuk mundur walaupun ada tapinya. Tapi di Belanda pelatihnya alias Ronald Koeman, dia menolak untuk mengonfirmasi untuk mundur pasca kekalahan mengejutkan yang ia alami dan timnya kemarin. Dia bilang katanya gini, saya belum mundur dari posisi saya dan saya akan mencoba melakukan refleksi, mungkin refleksi diri ya maksudnya ya. Dan besok pagi saya sudah bisa umumkan keputusan saya. Besok pagi berarti pagi ini ya.
pagi ini nih tanggal 1 Juli. Apakah nanti di Football Morning Show akan segera ada breaking news? Nah, stay tune. Makanya kalau kalian belum follow, belum nyalain notifikasi, subscribe, coba tolong ini semuanya di follow up dulu. Jangan sampai kelewatan dong informasi-informasi yang akan kami berikan untuk kamu, my friend. Dari serunya Piala Dunia, ayo kita sekarang terbang ke Spanyol. ¿Cómo estás? Sekarang kita masuk ke Bayern, di mana Bayern merespon inquiry yang dibuat Barca untuk Harry Kane dengan mengakselerasi negosiasi kontrak baru sang striker. Wah, kesempatan ini ternyata segera dicapai dan juga segera diumumkan secara resmi ya. Kontrak Kane saat ini berakhir tahun depan, which is masih ada 1 musim lagi sampai 2027 ya. Dan ternyata dia juga udah kasih tahu sama Bayern jika opsi release clause tidak diaktifkan. Meskipun ada ketertarikan Barcelona, my friends. Tapi kalau kita ngelihat ya, bayangin. Musim lalu Harry Kane ini mencetak 61 gol. 7 assist, totalnya ada 51 pertandingan bagi Bayern. Kalian tuh sadar gak sih kalau kita ngobrolin Harry Kane ini kayak sesuatu yang biasa, padahal hitungannya ini tuh luar biasa untuk total yang udah dia hasilkan. Dari 51 dapatnya 68 dan lain. Atau mungkin karena ini Harry Kane jadi kayak ya memang udah sewajarnya lah dia kayak gitu. Kita gak harus nuntut lebih, padahal bagi pemain lain mungkin itu adalah something big gitu for them. Dan sekarang kita akan melihat aja apa pergerakan selanjutnya. Oke, karena beberapa waktu yang lalu kayaknya kalau Angie di Football Morning Show selalu ada berita tentang Harry Kane. Yang selanjutnya masih dari Spanyol, ada Alvarez yang menolak tawaran PSG dan Arsenal. Kenapa? Karena dia cuma mau Barca katanya gitu. Julian Alvarez telah menolak tawaran ini untuk memprioritaskan kepindahan ke Barcelona sekaligus memberikan tekanan ke Atleti agar mau melepasnya. Lepasin aku, katanya gitu. Diario AS menulis jika para pakar menilai upaya Atletico melaporkan komplain ke FIFA terkait Barcelona maupun terkait dengan Julian Alvarez diprediksi gak akan ada hasilnya juga, my friends. Barca akan terus mendukung Alvarez untuk mogok. Dan Alvarez juga dikabarkan akan melakukan segala macam upaya untuk memaksakan kepindahan ke Barcelona agar segera menjadi nyata. Pokoknya apapun yang menghadang terabas ya kan, buat semuanya 3G. Semuanya geger, gawat dan juga gempar. Apakah dia akan sekeras itu? Kayaknya dia sangat jatuh cinta kali ini dengan Barcelona. Well, kita lihat lagi berita selanjutnya mengenai Michael Olise yang juga katanya minta pindah. Katanya juga ada bisik-bisik tetangganya ini. Udah ada yang kayak manggil-manggil curhat-curhatannya. Ternyata agen dan entourage dari Michael Olise secara resmi udah ngasih tahu ke petinggi Bayern Munich jika mereka ingin mengadakan pertemuan dengan klub membahas masa depan Olise setelah Piala Dunia ini selesai. Masih ada waktu lah ya, berapa minggu lagi. Nah, di sisi lain Bayern ini mulai curiga kalau katanya pemain kita ini, Olise, terpengaruh rumor dan pendekatan yang dilakukan oleh Real Madrid setelah 2 musim brilian yang ia perlihatkan di Jerman. Ataukah yang aku dengar juga rumornya ada nama pemain lain yang udah melakukan bisik-bisik tetangga sama Olise yang membuat dia jadi minta pindah. Kalian tahu nggak siapa? Tahu nggak rumor ini siapa? Coba diskusi sama kita semuanya di kolom komentar. Real Madrid membantah melakukan kontak dengan agen atau dengan keluarga Olise. Namun Bayern kini menanti dengan gugup. Kira-kira gimana ya? Nanti dia akan bertahan gak ya? Atau malah nanti dia minta dilepas setelah Piala Dunia? Aduh, apa nih ya keputusannya? Kanan apa kiri gitu? Masih belum kebaca. Mereka masih berdebar aja, deg-deg ser aja. Nah itu dia tadi tentang informasi yang bisa Angie kasih mengenai Spanyol. Mari sekarang kita pindah ke Inggris, my friends. Lanjut dengan breaking news, di mana ada yang tolak-menolak juga di Inggris karena Bournemouth resmi menolak
pendekatan Arsenal untuk merekrut Alex Scott. Wow, The Cherries bersikeras jika Alex Scott nggak dijual. Mau harga berapapun, pokoknya enggak. Kita tutup pintu, tidak mau tahu, pokoknya kita kekep aja. Gitu. Arsenal ternyata juga udah melepas penawaran mendadak untuk Bruno G alias Bruno Guimaraes 2 hari lalu dan ditolak sama Newcastle. Nah, penolakan Bournemouth ini membuat Arsenal fokus ke target-target lainnya dan nama-nama lainnya. Misalnya ada si jangkung kita, si tinggi kita, Ayub Buadi. Ada juga nama Sandro Tonali yang ternyata juga diminati oleh tim-tim besar. Menurut kalian, my friends, apakah target-target baru ini bisa dibidik, bisa didapatkan, atau malah ditolak-tolak lagi dari pemainnya? Atau ada rumor yang Football Morning Show belum tahu? Coba dong sharing-sharing. Selanjutnya kita akan ngelihat di sini ada nama pemain baru. Ya itu bukan baru, mungkin baru juga buat aku ya, karena aku tuh nontonin interviewnya gitu, aku belum bisa menyebutkan namanya dengan pasti. Ini namanya siapa sebenarnya, spellingnya seperti apa. Chelsea sedang mengincar pemain ini, dia adalah Pep Chavaria atau Cavaria. Tolong koreksi aku, Shava atau Kava. Untuk menggantikan siapa? Menggantikan Cucurella. Nah, Chelsea dikabarkan oleh The Athletic tengah serius katanya untuk mencari nih bagaimana kesepakatan yang bisa dibuat dengan Rayo Vallecano untuk memboyong si pemain bek kiri yang usianya 28 tahun ini, Pep Chavaria, ke Stamford Bridge. Ini adalah bagian dari revolusi transfer strategi Chelsea pasca kehadiran Xabi Alonso yang ingin lebih banyak memiliki ready-made player di ruang gantinya. Ini kalau Angie lihat di kolom komentar banyak yang kalau Xabi Alonso, era keganasan Xabi Alonso. Ya kan? Gini. Disuruh gini. Gimana ajarin. Gini. Jadi harus gini ngomongnya. Ulangi ya, my friends. Maaf nih, anak baru. Mohon maaf. Jadi gini ngomongnya. Era keganasan Xabi Alonso, gitu ya. Ulangi lagi. Disuruh ulangi lagi. Ada view-nya. Oke. Itu Kak Hanif gitu ya. Oke. Kak Hanif, izin copycat dulu. Era keganasan Xabi Alonso. View gitu. Ya Allah. Oke, itulah dia ya, Xabi Alonso yang tadi balik lagi Angie bilang dia pengen ada banyak lah ready made player di ruang ganti. Well, faktor fleksibilitas Chavaria juga jadi acuan akuisisi di mana dia nyaman katanya mainnya tuh di full back kiri maupun di wing back. Nah, ya itulah dia ya kalau kita ngelihat tentang, aku susah nyebutnya Pep Chava ya. Pep Chava ini statistiknya di Rayo Vallecano musim kemarin, tapi ya di musim lalu dia ada 33 matches, menciptakan 1 gol, 2 assist. Terus bisa kita melihat di sini statistiknya. Menurut kalian gimana? Apakah dari pencapaian Pep ini sudah pantas, sudah masuk kriteria dan juga sudah sesuai dengan tujuan dari tim, ataukah belum? Atau ada nama lain yang menurut kalian lebih pantas untuk bergabung? Masa diulangin lagi sih? Era keganasan. Terlalu banyak. Nanti dipikir aku memihak. Anak baru udah mihak-mihak lu. Ngerti nggak? Aduh, takut. Oke, sekarang kita memasuki informasi mengenai Spurs. Spurs yang optimistis saga Matheus Fernandes beres minggu ini. Well, apakah ini berarti United kalah? Spurs sendiri, mereka merasa yakin sekali bahwa mereka mampu untuk menuntaskan saga transfer Matheus Fernandes di minggu ini. Setelah apa? Setelah mereka ini memiliki kesepakatan personal dengan pemain ini. Spurs dilansir oleh The Athletic, mereka mau untuk membayar dengan angka yang sesuai dengan permintaan West Ham, yaitu 85 juta pound sterling untuk memastikan Man United kalah dalam persaingan. Mereka pokoknya nggak mau ya, ini kayak bukan ego sih, masalah harga diri, jangan mau kalah
gitu kan. De Zerbi ingin merekrut 2 pemain tengah yang langsung bisa menjadi starter pasca 2 musim beruntun berjuang terhindar dari degradasi. Jadi untuk memperbaiki nilai mereka juga ya, bagaimana image mereka. Kalau kita lihat di sini Spurs dan West Ham jarang saling bertransaksi hingga musim lalu saat menjual Mohamed Kudus. Nah, baru terjadi lagi di musim ini. Well, kalau kita tadi udah nyenggol-nyenggol apakah Man United kalah dalam persaingan perebutan pemain ini? Sekarang juga ada informasinya tentang Manchester United yang resmi membuat inquiry ke Dortmund untuk Felix Mecha. Ini tadi ngomongin Xabi Alonso, sekarang kalau Man United harus pakai King nggak depannya nih? Nanti semuanya harus Angie, kalau MU harus King MU. Well, sekarang kita masuk aja ke informasinya mengenai cedera ligamen lutut yang didapat oleh Manuel Ugarte di Piala Dunia. Kontra Spanyol membuat Man United harus ekstra kreatif menavigasi budget untuk merekrut gelandang. Kalau tadinya United ini cukup untuk membeli 2 gelandang tier 1, di mana Ugarte bisa menjadi backup, my friends. Sekarang mereka harus merekrut 3 gelandang. 1 pemain udah tiba, yaitu Ederson. 2 gelandang lain kini harus direkrut dengan budget adjustment, dan salah satu nama yang muncul adalah Felix Mecha yang tersedia di harga yang kalau kita bilang mirip ya sama Fernandes, ada 85 juta pound sterling. United pun resmi membuat inquiry kepada Dortmund dan akan bergerak setelah hasil dari perburuan Matheus Fernandes selesai. Oke, semangat ya. Daily Mail juga merilis kalau Manchester United resmi masuk dalam perburuan tanda tangan Ayub Buadi yang dia tuh tampil bersinar gitu ya di World Cup 2026 bersama dengan Maroko. Nama dia harum banget. Max him itu menjadi perebutan tim-tim besar karena tidak mengecewakan gitu. Kalau dilihat di sini multiple sources punya versi yang berbeda-beda terhadap valuasi harga Boadi. Ada yang bilang media Spanyol nih ya, katanya harga dia tuh 90 juta euro. Sementara kalau di Inggris medianya bilang angkanya tuh masih di bawah, di 80 juta euro. Nggak tahu ya yang mana nih angka yang benar. Mungkin kita harus konfirmasi dulu nih biar nanti ditayangin di Football Morning Show. Nah, angka 90 juta euro ini adalah angka yang lagi dinego sama United untuk Matheus Fernandes dan kalau Spurs yang akhirnya menang, maka Boadi masuk menjadi salah satu alternatif nama yang dipertimbangkan oleh United untuk mengisi posisi gelandang baru. Jadi namanya udah masuk radar, tapi kalau dari angka nanti kita lihat dulu ada yang diprioritaskan. My friends, selanjutnya ini ada informasi dari PSG. Tahu nggak kalau PSG melepas Ramos, Lee Kang-in, sama Kolomuani dengan harga yang tinggi, my friends. Nah, ini adalah bentuk upaya dari Liverpool yang mendatangkan Bradley Barcola dari PSG setelah mereka tuh kalah dalam perburuan Ian Diomande mengalami ganjalan. Nah, PSG sendiri ini tidak perlu melepas Bradley Barcola. Kenapa? Karena ternyata kontraknya masih panjang, my friend. Sampai nanti 2028. Kita masih ada berarti 2 musim lagi ya sama dia. Namun ternyata setiap upaya perpanjangan kontrak dari PSG sejauh ini ditolak sama pemain ini karena tidak mendapatkan menit bermain reguler. Tuh kan, gak dikasih menit bermain sih. Hal ini dijadikan senjata bagi Liverpool untuk menekan PSG agar mau aja, lepas aja Barcolanya, gak apa-apa. Karena gak mau juga memperpanjang kontrak di PSG kan. Nah, Liverpool sendiri gak mau menyelesaikan pencarian winger ini terlalu lama, bertele-tele gitu, nggak mau dia, dan akan pindah ke target lain jika saga berlarut-larut. Tuh jadinya take it or leave it, I think ya. Jadinya nggak usah buang-buang waktu. Yang selanjutnya ini ada breaking news dari Manchester City. Katanya berani aja nih, berani mati nih. Udah pokoknya kita lemparkan take it or leave it karena udah siap untuk, kalau kita ngeliat sini Elliot Anderson tuntas, City fokus ke Tonali dan melemparkan angka yang tinggi yaitu 100 juta euro. Take it or leave it. Ayo gimana Tonali? Karena kita ngeliat di sini dari Gazzetta dello, Manchester City bilang
bahwa mereka siap kok untuk masuk dalam persaingan tanda tangan Sandro Tonali dan menawarkan angka yang memang udah dipatok ya sama Newcastle, yaitu angka yang tadi Angie bilang ada 100 juta euro. Nah, setelah operasi mendatangkan Elliot Anderson tuntas selesai nih, sekarang dia fokus target berikutnya yaitu Tonali. Sehari lalu Tonali ini ditawar sama Spurs. Kurang sedikit, beda 300.000, 99,7 juta euro. Ya kan? Newcastle kan mintanya 100. Ini dikurangin 300. Ya nggak mau dong. Kenapa? Karena ada yang ngebid langsung. Persis apa yang lu minta gua langsung beli gitu ya. Lu jual gua beli. Nah, beneran nih kali ini. Preferensi Newcastle melepas ke City, ya udah karena mereka tuh nggak mau untuk menjual Tonali ke tim yang musim lalu berjuang terhindar dari degradasi. Atau mungkin ya karena kurang 300.000 tadi. Iya kan? Ini alasan nyatanya mungkin karena kurang 300.000, tapi alasan lainnya ya musim lalu degradasi, berjuang gimana dong ya. Tapi terserah sih my friends, mau percaya yang mana atau percaya dua-duanya juga boleh-boleh aja. Sekarang Angie ajak kalian untuk makan pasta di mana? Di Italia, sambil kita ngomongin tentang informasi bolanya yang dibuka dengan pukulan bagi Milan my friends. Di mana Hillman tidak gabung ke pramusim Sporting karena nego dengan Atletico. Morten Hillman resmi tidak bergabung ke pramusim Sporting Lisbon karena tengah melakukan negosiasi dengan Atletico Madrid. Dan Hillman saat ini memiliki release clause sebesar 80 juta euro. Namun Matteo Alemani percaya bahwa tawaran 40 juta euro ini cukup kok untuk membuat Sporting duduk di meja negosiasi. Kalau kita tanya sendiri sama Hillman, dia udah memberikan pernyataan mengenai keinginannya untuk pindah. Dan kemajuan negosiasi ini membuat AC Milan berpotensi ditikung di dalam transfer Hillman. Apakah peningungan ini akan terjadi, my friends? Kalau yang untuk ngincer-ngincer juga ada nih, di mana Jeff Ekator itu juga diincar sampai dihargai 15 juta euro sama Genoa, tapi diincar juga sama Juventus. Ayo, bentar, gimana? Bentar ya. Jadi Juventus dan juga Genoa ini lagi negosiasi untuk transfer Jeff Ekator. Ini pemain yang usianya 19 tahun, membuat debutnya di tim senior Genoa musim lalu. Nah, pasca tragedi gagal lolosnya Italia ke Piala Dunia, malah Ekator ini salah satu pemain yang dipanggil timnas senior Italia nih. Waktu itu laga persahabatan versus Luxembourg ya. Nah, ia dihargai 15 juta euro sama Genoa, dan kayaknya nih Juventus yang udah ngelirik-ngelirik, kayaknya prediksinya sih bisa tercapai kesepakatannya. Ya mungkin kita tunggulah ya untuk beberapa hari ke depan. Wah, menurut kalian udah cocok belum harganya? Itu dia tadi ternyata dini hari ini Angie. Kok dini hari? Kalian kan nontonnya pagi-pagi ya. Kalau gitu selamat menikmati hari yang pagi ini yang sinar benderang mataharinya sudah terlihat. Kalau gitu Angie mau lanjut lagi untuk berkegiatan hari ini. Buat kalian my friends, terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung di Football Morning Show. Tapi jangan lupa, kenapa? Karena kalian harus bergabung di Discordnya Kak Hanif. Nanti di situ bisa ngobrol sama Kak Hanif. Tanya apapun itu sama Kak Hanif. Kak Hanif pasti punya semua jawaban dari pertanyaan kalian. Tapi kalau Angie punya jawaban dari pertanyaan, caranya gimana Angie? Nah, jawabannya cek di deskripsi. Thank you so much. Hari ini memulai Juli 2026 dengan semangat, dengan kesempatan yang lebih baik, dengan harapan yang lebih besar, dengan kebahagiaan yang menular. Terima kasih banyak my friend. Sampai ketemu lagi ya di pembahasan-pembahasan dalam Football Morning Show selanjutnya. Kalau ada diskusi bisa ditulis-tulis di kolom komentar, bisa ditanyakan sama Kak Hanif, karena belum tentu Angie punya jawabannya, tapi Angie masih mau menemani kalian untuk Football Morning Show selanjutnya. Angie Ang signing out. Bye. Selamat pagi. Have a good day.